Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ke-11. Apa yang kita mau pelajari hari ini? Saudara, mengenal pribadi Bapa kita sebagai Tuhan. Saya percaya buat kita sebagai anak-anaknya, menyebut Tuhan itu sudah hari-hari, bukan? Tapi seringkali kita itu nggak tahu. Kalau kita cuma nyebut Tuhan, Tuhan saja, tapi tidak tahu apa sih arti kata Tuhan, maka kekesanan kita akan jadi salah. Saya baca ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti kata Tuhan, sungguh tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak akan selesai dalam hidup kita. Kalau kita mengakui Dia itu Tuhan. Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adonai, itu pangkat. Kurios dalam bahasa Yunani-nya, itu bahasa terjemahan baru, perjanjian baru itu kurios, perjanjian lama itu Adonai. Nah, kalau dikalimatkan dalam bahasa Indonesia, kata Adonai atau kurios atau Tuhan, itu artinya pemilik tunggal atas seluruh alam semesta. Amin. Bayangkan ya, bukan cuma atas dunia loh, atas seluruh alam semesta. Dalam 3 tahun terakhir ini, saudara, itu teleskop Hubble yang mengudara terus ada di ruang angkasa. Dalam 3 tahun ini, teleskop itu menemukan ada galaksi-galaksi baru yang sudah ada saja sudah sekian juta galaksi. Ini ada lagi. Berarti alam semesta ini nggak tahu sudah tak terhingganya itu nggak bisa dikatakan lagi. Dan bumi kita itu kecil kalau dibandingkan alam semesta ini, saudara. Ya, mungkin saya bayangkan satu butir debu, bukan pasir loh. Satu butir debu saja dibandingkan antara bumi dan alam semesta, saya percaya masih lebih besar butiran debu itu. Nah, kalau bumi aja kira-kira sebutir debu lah, kita ini seberapa? Betul, bisa bayangkan kita ini seberapa? Nah, saya ulangi lagi, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia Adonai, bahasa Ibrani-nya, kurios, bahasa Yunani-nya, itu mengartikan bahwa Dia itu pemilik tunggal seluruh alam semesta. Nah, kalau Dia pemilik tunggal atas seluruh alam semesta, kok mau-maunya Dia ngurus kita yang gak ada artinya ini? Karena dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-30, kalau saya dibuka ya nanti aja kita lihat, bahwa dikatakan bangsa-bangsa itu cuma setitik debu. Nah, itu lebih kecil lagi. Bangsa-bangsa cuma setitik debu. Pulau-pulau itu dikatakan cuma setetes air dalam timba. Lalu Dia mau sayang kita, mau ngurus kita, luar biasa. Nah, untuk kita manusia, maka kata Tuhan itu lebih dahsyat lagi. Pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa tunggal atas hidup kita. Itu saudara perlu catat, pemilik dan penguasa tunggal. Jadi seharusnya kita ini untuk melangkahkan kaki saja harus minta izin Tuhan, saudara. Kalau Dia itu adalah pemilik tunggal dan penguasa tunggal, maka kita mengelangkahkan kaki saja minta izin, boleh tidak? Nah, sebelum kita lebih jauh, saya ingin mengajak saudara untuk sadar akan hal ini. Ya, untuk membayangkan kata Tuhan, kita belajar dari alam semesta. Oke. Menurut saudara, ciptaan Tuhan yang lain, pohon-pohonan, binatang, atau manusia yang lebih menghargai Dia sebagai Tuhan? Ayo, siapa bisa jawab ini? Binatang, tumbuh-tumbuhan, atau manusia yang lebih menghormati dan menghargai Tuhan dalam hidup? Ada jawab manusia, yang lain cuma ada satu di antara dua. Binatang, tumbuhan, atau manusia yang lebih menghormati Tuhan? Nah, betul tante, tumbuhan. Saudara perhatikan binatang ini, alam semesta ini.
Kita tidak hidup di negara yang 4 musim. Saudara, pohon-pohon itu nggak pernah punya kalender, nggak pernah punya jam. Kok bisa mereka tahu kapan musim semi, kapan musim gugurnya? Dan mereka nggak pernah melawan. Mereka harus ikut. Siapa pernah perhatikan kalau ada gerhana matahari? Banyak ahli biologi, para peneliti itu meneliti binatang-binatang itu. Nah, bicara soal Tuhan, saya paling suka memperhatikan gerhana matahari, saudara. Kenapa? Bayangkan ya binatang-binatang itu. Mereka nggak punya jam tangan, nggak punya alarm, nggak punya jam waker. Tapi bisa tahu jam berapa mereka bangun, jam berapa matahari terbenam, mereka tahu. Dan mereka nurut. Nah, kalau gerhana matahari itu hebat sekali. Bayangkan mereka subuh-subuh baru bangun, bukan? Harusnya kan sore nanti baru tidur. Tapi begitu matahari mulai ketutup bulan, mereka tahu sudah sore. Yang binatang siang, mereka masuk tidur. Yang binatang malam, mereka bangun. Itu gerhana matahari cuma berapa menit. Nggak sampai jam-jaman, tidak ada, cuma berapa menit. Begitu mataharinya kebuka lagi, dia terang lagi. Yang binatang siang ngelawan atau bangun? Kok baru tidur sampai siang lagi? Apa nggak keliru ini? Coba kalau kita, Anda belak tidur aja lagi, pasti salah ini. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Mereka taat. Lalu binatang malamnya mulai masuk lagi. Padahal mereka bingung, kenapa cepat sekali? Tapi mereka taat. Jadi, siapa lebih mengakui Tuhan dalam hidup ini? Mereka atau kita? Ayo, gak usah ragu-ragu. Mereka atau kita yang lebih mengakui Tuhan? Mereka. Nah, tadi dari awal saya katakan, kalau semua kita menggenapi apa yang Paulus katakan, akui Yesus Kristus itu adalah Tuhan buat kemuliaan Bapa di surga, maka saya katakan tadi, hidup ini gak akan ada masalah, saudara. Kalau kita punya masalah, kita pasti yang salah. Kenapa begitu? Karena saudara sudah mengakui bahwa binatang itu lebih mengakui Yesus adalah Tuhan daripada kita. Maka itu kita lihat bukti. Sampai hari ini kita nggak pernah ketemu ada kuda patah hati, kera bunuh diri. Betul nggak? Sampai kecewa. Maaf, ini fakta. Anjing putus asa dalam arti enggak. Kita tidak menemukan itu. Kita nggak pernah lihat burung yang sedih, termenung, terus begitu. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka mengakui Yesus Tuhan mereka. Satu memang perbedaan yang paling menyolok antara kita dengan mereka adalah mereka tidak punya pilihan hidup. Kita terlalu banyak pilihan. Maka itu kenapa anjing nggak pernah stres, menunya sama dari lahir sampai mati. Nggak pernah stres. Coba kita, ayo, suami-suami harus belajar bertobat. Siapa yang nggak mau terima masakan istri 2 hari? Loh, serius. Saya sering dengar istri mengeluh karena suaminya makannya sudah fresh terus tiap hari. Saya bilang, kalau gitu panggil suami saya, suruh ngomong, biar kamu aja yang belanja dan masak sendiri. Loh, betul nggak saudara? Berapa banyak suami makanan 2 hari sih nggak mau makan sudah. Bayangkan anjing, sapi, semuanya burung-burung, makanan mereka nggak pernah ganti, menunya yaitu saja. Karena mereka nggak punya pilihan dalam hidup. Berarti yang membuat Tuhan bukan Tuhan dalam hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Ya, lagi sekali, yang membuat Tuhan tidak jadi Tuhan dalam diri kita, kita cuma nyebut di mulut, adalah pilihan kita. Jadi saudara, satu-satunya pergumulan, saya ulangi ya, yang membuat Tuhan gak jadi Tuhan dalam hidup kita adalah pilihan kita. Jadi pilihan ini kita harus cek setiap hari dalam kehidupan kita. Dari pagi-pagi kita bangun, kita sudah di hadapan pada pilihan. Bangun dulu, doa dulu, kencing dulu, minum dulu. Pilihan juga bukan? Habis itu mau mandi, pilihan juga. Setelah mandi kita pilih, mau pakai baju apa? Mau sarapan apa? Pilihan semuanya. Sehari bisa ratusan ribuan kali mungkin kita di hadapan pada satu pilihan. Nah, di situ yang kita harus berjaga-jaga. Karena pilihan kita menentukan. Saudara, kalau agama berkata umur di tangan Tuhan, Alkitab berkata tidak. Umur di tangan kita sendiri. Ya. Kalau ingin cepat mati, takut bunuh diri, rakus lah makan apa saja, pasti mati nggak lama. Dah gitu aja. Maaf ya, ini ngomongnya kasar betul.
Tapi itu bukti. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ke-11. Apa yang kita mau pelajari hari ini?